Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kedudukan psikologi sosial dan hubungan psikologi sosial dengan ilmu-ilmu lainnya. Kan psikologi sosial. Pertama ada kedudukan tipologi fisik dalam kepribadian, yaitu adanya hubungan antara tipe tubuh seseorang secara fisik dengan tipe kepribadiannya, di mana akan dapat dilihat perbedaan kepribadian antara orang yang tinggi, pendek, gendut, kurus, dan bentuk tubuh lainnya. Misalnya, seseorang dengan bentuk kepala yang kecil, rambut berwarna merah, dan rahang yang tidak menonjol lebih diidentikan dengan fisik seorang pencuri. Kedudukan ini mungkin akan berguna untuk melihat potensi awal seseorang melakukan tindak pelanggaran psikologi sosial. Yang kedua ada kedudukan teori trait kepribadian. Berbeda dengan teori yang sebelumnya, pada teori trait kepribadian ini lebih memandang karakteristik kepribadian yang lebih mempengaruhi seseorang melakukan tindak melawan psikologi sosial. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki karakter pemberani, dominan, memiliki motivasi tinggi, memenuhi kebutuhan fisiknya, lebih cenderung berpotensi melakukan tindak pelanggaran psikologi sosial. Yang ketiga ada kedudukan psikoanalisis. Kedudukan ini menyebutkan bahwa tindak kriminal muncul karena adanya hubungan yang tidak baik dengan orang tua, sehingga pelaku memiliki emosi yang bisa tersalurkan melalui tindak kriminal. Yang keempat ada kedudukan teori belajar sosial. Seseorang yang berperilaku pelanggaran psikologi sosial merupakan akibat dari proses belajar dari lingkungannya. Sebagai contoh, selama hidupnya dia melihat adanya penyimpangan di rumah, sekolah, atau lingkungan yang lain, sehingga dia melihatnya sebagai contoh untuk juga berbuat pelanggaran psikologi sosial. Yang kelima ada kedudukan teori kognitif. Dengan kedudukan kognitif ini, para peneliti mencoba untuk memahami pola pikir seseorang pelaku pelanggaran psikologi sosial. Peneliti akan mencoba mengambil sampel dari pelaku, seperti seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri untuk berbuat pelanggaran psikologi sosial. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku pelanggaran psikologi sosial memiliki logika yang internal dan konsisten, namun salah dan tidak bertanggung jawab. Pertama, ada hubungan psikologi sosial dengan sosiologi. Kedua, ada hubungan psikologi sosial dengan antropologi yang akan dipaparkan oleh Yusuf Anugrah Pajang. Hubungan psikologi dengan sosiologi dan hubungan psikologi dengan antropologi. Pada mazhabnya, hubungan psikologi dengan sosiologi mengisyaratkan adanya kemungkinan yang menarik bagi apa yang dinamakan psikologi sosiologis. Artinya, suatu psikologi yang memperoleh perspektif dari suatu pemahaman sosial teknologi sangatlah besar, sehingga dalam perkembangannya lahir suatu sub-ilmu atau spesialisasi dari antropologi yang disebut etnopsikologi atau antropologi psikologikal, atau juga studi kebudayaan dan kepribadian, di samping spesialisasi antropologi in mental health. Sejak abad lalu di Amerika Serikat dan Inggris telah berkembang berbagai penelitian antropologi yang dalam analisisnya menggunakan banyak konsep psikologi. Berbagai penelitian itu dimulai karena timbulnya perhatian terhadap 3 masalah, yaitu masalah kepribadian bangsa, masalah peranan individu dalam proses perubahan adat istiadat, dan masalah nilai universal dari konsep-konsep psikologi. Yang ketiga ada hubungan psikologi sosial dengan politik. Yang keempat ada hubungan psikologi sosial dengan komunikasi yang akan dipaparkan oleh Nopi Nurul Ramdhani.
Di sini saya akan menjelaskan hubungan psikologi dengan ilmu politik. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi eksternal seperti lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, dan gerakan-gerakan massa, maupun dari segi internal seperti kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi. Psikologi merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam bidang politik terutama yang dinamakan massa psikologi. Contoh implikasinya seperti pengenalan diri pada masyarakat untuk menarik minat dan kepercayaan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Cara ini sering dilakukan ketika masa pencalonan. Kemudian, hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi. Psikologi komunikasi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Contoh implikasinya, seperti seorang psikolog yang menganalisa komunikasi antar individu, mengkaji lambang yang diberikan. Misalnya ketika seseorang berbincang, kemudian lensa matanya dominan mengarah ke kanan atau ke arah kiri. Ada hubungan psikologi sosial dengan biologi. Yang keenam ada hubungan psikologi sosial dengan ilmu alam yang akan dipaparkan oleh Nita Sopiani Agustin. Hubungan psikologi dengan biologi. Sejauh mana hubungan psikologi dan biologi? Biologi mempelajari kehidupan jasmania, manusia atau hewan, yang bila dilihat dari objek materinya, terdapat bidang yang sama dengan psikologi. Hanya saja, objek formalnya berbeda. Objek formal biologi adalah kehidupan jasmani atau fisik, sementara psikologi adalah kegiatan atau tingkah laku manusia. Menurut Borner, perbedaan biologi dan psikologi adalah sebagai berikut. Psikologi merupakan ilmu yang subjektif, sedangkan biologi merupakan ilmu yang objektif. Psikologi disebut ilmu yang subjektif karena mempelajari penginderaan dan persepsi manusia, sehingga manusia dianggap subjek, bukan objek, sedangkan biologi mempelajari manusia dianggap sebagai objek. Implikasinya adalah ilmu psikologi dan biologi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan ilmu komunikasi. Pengaruh ini dimungkinkan karena baik psikologi maupun biologi mempunyai objek yang sama, yaitu manusia. Hubungan psikologi dan ilmu alam. Pada permulaan abad ke-19, psikologi dalam penelitiannya banyak terpengaruh oleh ilmu alam. Psikologi disusun berdasarkan hasil eksperimen. Namun kemudian, psikologi menyadari bahwa objek penyelidikannya adalah manusia dan tingkah lakunya selama hidup dan berkembang, sedangkan objek ilmu alam adalah benda mati. Oleh sebab itu, metode ilmu alam yang dicoba diterapkan dalam psikologi dianggap kurang tepat. Karena itu, psikologi mencari metode lain yang sesuai dengan keilmuannya itu sendiri, yaitu metode fenomenologi, yaitu metode penelitian yang menitik beratkan gejala hidup dalam kejiwaan. Yang ketujuh ada hubungan psikologi sosial dengan filsafat. Yang kedelapan ada hubungan psikologi sosial dengan pendidikan yang akan dipaparkan oleh Siti Fatimah. Hubungan psikologi dengan filsafat. Filsafat adalah pemikiran tentang segala sesuatu yang ada di sekitar sesuatu itu dengan sedalam-dalamnya. Filsafat memang berasal dari apa yang dialami manusia, karena tak ada pengetahuan jika tidak bersentuhan lebih dahulu dengan indera. Sedangkan ilmu yang hendak menelaah hasil penginderaan itu tidak mungkin mengambil keputusan dengan menjalankan pikiran tanpa menggunakan dalil dan hukum pikiran yang tidak mungkin dialaminya. Bruno, seperti dikutip Syah, membagi pengertian psikologi dalam 3 bagian yang pada prinsipnya saling berhubungan. Pertama, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai roh. Kedua, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental. Ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku organisme. Pengertian pertama merupakan definisi yang paling kuno dan klasik yang berhubungan dengan filsafat Plato dan Aristoteles. Mereka menganggap bahwa kesadaran manusia berhubungan dengan rohnya. Hubungan psikologi dan ilmu pendidikan. Sebenarnya, psikologi dan ilmu pendidikan tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati.
Karena begitu eratnya tugas antara psikologi dan ilmu pendidikan, kemudian lahirlah suatu subdisiplin psikologi pendidikan, education psychology. Reber menyebut psikologi pendidikan sebagai subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal berikut. 1. Penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. 2. Pengembangan dan pembaruan kurikulum. 3. Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. 4. Sosialisasi proses-proses dan interaksi dengan pendayagunaan ranah kognitif. 5. Penyelenggaraan pendidikan keguruan. Dengan batasan atau pengertian di atas, Reber tampaknya menganggap bahwa psikologi pendidikan masuk dalam subdisiplin psikologi terapan. Contoh implikasinya yaitu membantu siswa dalam menemukan jati diri dan menghadapi kegagalan yang dihadapinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.